yang beranggotakan saya sendiri, Nur Halimah Sadia, dan teman saya Yulia Putri akan merepresentasikan makalah yang berjudul Tawadu dalam Kehidupan Ekonomi Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah akhlak dan tasawuf dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Arif Mustafa MBD. Yang pertama akan dipresentasikan oleh teman saya. Padanya kami A. Pengertian tawadu dalam ekonomi Islam. Tawadu dalam bahasa Arab berasal dari kata wada'a yang berarti merendahkan diri atau tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Secara umum, tawadu diartikan sebagai sikap rendah hati dan tidak sombong. Dalam fakultas tasawuf, tawadu merupakan salah satu akhlak mulia yang mengajarkan individu untuk selalu menjaga kesederhanaan dan kerendahan hati, baik dalam aspek spiritual maupun sosial. Dalam konteks ekonomi Islam, tawadu tidak hanya berarti berendah hati dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga merajuk pada sikap jujur dan adil, tidak serakah dalam bermuamalah atau berinteraksi ekonomi. Ekonomi Islam menjalankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta mengedepankan prinsip saling mengutamakan tanpa menindas atau mengeksploitasi pihak lain. Sikap tawadu yang diterapkan dalam ekonomi Islam ini dapat menghasilkan keadilan sosial dan menghindarkan kesengajaan ekonomi yang terjadi akibat keserakahan dan ketidakadilan. B. Kata kriteria orang yang bertawadu. Terdapat beberapa kriteria atau ciri-ciri orang yang memiliki sifat tawadu dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam dunia ekonomi. Yang pertama, tidak sombong. Orang yang bertawadu tidak merasa lebih tinggi atau lebih baik dari orang lain, terutama dalam hal atau status sosial. Ia tidak akan memamerkan kekayaannya atau merendahkan orang lain yang berada di bawahnya. Yang kedua, mengutamakan kejujuran. Tawadu dalam ekonomi Islam mengajarkan untuk selalu bersikap jujur dalam transaksi. Misalnya, tidak manipulatif harga, takaran, atau kualitas barang untuk keuntungan pribadi. Yang ketiga, menghargai orang lain. Tawadu mencakup sikap saling menghargai dan menghormati orang lain tanpa melihat status sosial dan ekonomi. Dalam konteks bisnis, ini berarti memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk berkembang dan tidak mendiskriminasi. Yang keempat, menerima kekurangan dan kelemahan diri. Individu yang bertawadu akan selalu menerima bahwa kekayaan atau kesuksesannya yang dimiliki adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak akan merasa sombong atau merasa lebih baik dari orang lain karena harta yang dimiliki. Yang kelima, tawadu juga mengajarkan untuk tidak tamak atau serakah dalam memperoleh keuntungan. Dalam ekonomi Islam, seorang yang bertawadu akan mengutamakan keadilan dalam transaksi yang tidak akan menekankan pihak lain demi memperoleh keuntungan pribadi yang berlebihan. Oke, lanjut. C. Ayat dan hadis yang berkaitan dengan tawadu. Tawadu bukanlah konsep yang baru dalam ekonomi Islam. Bahkan konsep ini telah diajarkan di dalam Al-Quran dan hadis sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Berikut beberapa ayat dan hadis yang menjelaskan tentang tawadu dan dalam konteks tasawuf dan ekonomi Islam. Ayat Al-Quran. Yang pertama, Quran Surah Al-Furqan ayat 63. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Ayat ini menggambarkan bagaimana sifat tawadu harus tercermin dalam setiap langkah kehidupan kita, termasuk dalam cara kita berinteraksi dengan orang lain dalam konteks sosial maupun ekonomi. Yang kedua, Quran Surah Al-Luqman ayat 18. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dan manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang sombong dan membanggakan diri. Hadis Rasulullah
Rasulullah SAW. Yang pertama itu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang merendahkan diri karena Allah, maka Allah akan meninggikannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa sikap tawadu yang tulus akan mendapat balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Rasulullah SAW juga bersabda, tidak ada yang lebih baik daripada tawadu, karena orang yang tawadu akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah. D. Contoh kasus dalam ekonomi Islam. Berikut beberapa contoh penerapan tawadu dalam ekonomi Islam dapat dijadikan teladan. Yang pertama, seorang pengusaha muslim yang sederhana. Misalnya, seorang pengusaha yang sukses dalam bidang manufaktur tetap menjalankan hidup sederhana. Ia tidak tergoda untuk hidup mewah dan selalu memberikan sebagian besar hartanya untuk amal dan zakat. Pengusaha ini juga menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan bisnis dalam bisnisnya, tidak melakukan penipuan atau praktik haram dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, pedagang di pasar syariah. Pedagang yang menerapkan prinsip tawadu dalam ekonomi Islam tidak hanya menjaga kejujuran dalam takaran dan harga, tapi juga melakukan pelanggaran dengan adil dan ramah. Yang ketiga, manajer koperasi yang syariah yang adil. Dalam koperasi syariah, manajer yang bertawadu akan mendahulukan kepentingan anggota koperasi daripada dirinya sendiri. Ia akan berusaha agar keuntungan koperasi dibagikan secara adil dan transparan, serta selalu berkomunikasi dengan anggota untuk kepentingan bersama. Yang terakhir itu kesimpulan. Tawadu dalam ekonomi Islam merupakan prinsip penting yang mengatur hubungan antar individu dan dalam transaksi ekonomi dan muamalah. Sikap tawadu akan melahirkan keadilan, transparansi, dan kejujuran dalam dunia ekonomi. Dengan demikian, penerapan tawadu dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bidang ekonomi, akan menciptakan masyarakat yang sejahtera dan adil. Baiklah, demikianlah presentasi kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.